Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isartono dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan presentasi dari. Mohon maaf Pak Dwi, ternyata suaranya juga menggema. Jadi kurang nyaman untuk didengarkan. Atau mungkin pindah ruangan lagi itu salah satunya. Iya, kita ulangi nanti. Ya nih.
Beli aku. Mohon maaf sekali. Saya sudah ngomong panjang kali lebar ya, tapi ternyata kepencet mood. Mohon maaf sekali, saya ulangi Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Dwi Is ya, Pak Dwi Is yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator kali ini, dan juga Bu Prihatiningsih yang sudah memberikan kesempatan atau mempercayakan kepada saya sebagai moderator di acara bedah e-book musik tradisional gamelan. Sebagaimana kita ketahui ya, di era milenial ini, sekarang ini anak-anak sudah mulai jarang menengok musik tradisional. Ya, mudah-mudahan dengan adanya e-book ini, pembelajaran e-book yang lebih menggunakan flip PDF profesional ini bisa menumbuhkan minat anak-anak dalam belajar musik tradisional. Saya harapkan nanti bisa seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, mohon maaf sekali lagi ya, saya tadi udah ngomong panjang sekali, tapi ternyata belum terekam gitu ya. Nah, saya akan bacakan dulu untuk CV-nya. Nama lengkap beliau adalah Ibu Prihatiningsih, sarjana seni, ya, sarjana seni. Beliau bekerja di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Untuk masa kerjanya sudah cukup lama, 10 tahun. Nah, beliau ini aktivitas sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga dengan mempunyai 3 orang anak, beliau juga sebagai penggiat seni, ya. Kenapa? Karena beliau itu juga aktif menjadi sinden atau waranggono di wayang kulit, terus uyon-uyon ketika manten gitu kan. Dan yang paling membuat beliau itu tenar, nah ini kita tuh sebenarnya luar biasa sekali ya, karena hari ini kita kedatangan artis ya, artis Pangkur Jenggleng. Kalau Bapak Ibu semua itu pernah melihat acara di TVRI, beliau adalah salah satu sinden di Pangkur Jenggleng. Nah, monggo nanti kalau misalkan ada waktu bisa dilihat di setiap hari Senin apa Senin sore ya kalau nggak salah ya Bu Brek ya. Nah, oke, itu tadi sekilas riwayat singkat dari Bu Prihatiningsih. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, mari kita simak bedah e-book musik tradisional gamelan bersama Ibu Prihatiningsih. Silahkan Ibu Prihatiningsih, kami persilahkan, kurang lebihnya waktu 20 menit ya, tapi karena persiapan kita tadi terlalu lama bisa dipersingkat. Monggo. Yes, siap. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Saya mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kita mundur acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dalam acara webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dina selaku moderator yang luar biasa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi atau sedikit cerita mungkin ya dalam proses pembuatan buku digital. Terima kasih kepada Bapak Dwi Is Hartono sebagai host yang telah mempersiapkan segalanya sehingga walaupun terlambat kita masih bisa untuk presentasi. Baik, terima kasih juga saya haturkan kepada Ibu instruktur kita, Ibu Yohana, Ibu Erna, yang telah banyak memberi arahan, motivasi, pendampingan, pembimbingan selama proses pembuatan buku digital. Sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada KKPI Batch 7
atas kesempatannya, karena tidak semua peserta yang mendaftar itu lolos. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang kerso menyempatkan, meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami untuk memberi motivasi kepada kami. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dan atau menceritakan sedikit pengalaman dalam pembuatan buku digital ini yang berjudul Musik Tradisional Gamelan. Jujur, saya sampaikan dalam pembuatan buku ini memang perlu ketekunan yang luar biasa, kemauan dan kesabaran yang luar biasa. Apalagi harus didukung atau wajib sarana prasarana itu yang bisa support ya, yang memadai sehingga proses berjalannya pembuatan buku itu dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kali gagal, mengulang-ulang, akhirnya jadi juga alhamdulillah dengan ketekunan saya dan kemudian dibantu dengan tim dan atas arahan Ibu Instruktur. Dalam pembuatan buku ini, di samping menggunakan panduan dari instruktur BET 7, saya menggunakan YouTube ya, sebagai pendamping, yaitu pembuatan flipbook dari YouTube Erna Online. Terima kasih saya ucapkan kepada Erna Online. Baik Bapak Ibu, saya membuat buku digital ini dengan sederhana saja dan menggunakan tutorial. Jadi mohon maaf karena keterbatasan saya yang latar belakangnya bukan dari IT, jadi saya membuatnya seadanya. Dan nanti saya mohon masukan dari Bapak Ibu untuk kesempurnaan pembuatan buku saya menjadi lebih baik. Oke. Berikut ini akan saya sampaikan langkah-langkahnya. Saya awali dari pengertian gamelan dulu, ini sekilas saja ya. Itu adalah seperangkat rincian atau instrumen yang merupakan satu kesatuan dalam menyajikan lagu atau gending. Nah, ini gambarnya. Gambarnya lengkap ya. Di sana tersaji beberapa instrumen lengkap untuk pembelajaran. Dan dalam pembelajaran gamelan itu menggunakan titilaras gamelan, ada dua ya, selendro dan pelok. Ya, masing-masing mempunyai wilayah nada sendiri-sendiri. Nanti yang selendro kalau menjadi tembangnya seperti apa, pelok seperti apa, itu dalam buku digital kali ini belum saya masukkan. Kemungkinan insya Allah besok kalau ada kesempatan akan saya buat cara bermain alat musik gamelan dan cara nembang begitu. Dengan tangga nada, dengan tangga nada, pelok dan selendro inilah yang kemudian menjadi tembang-tembang yang banyak dipakai di masyarakat umum sampai sekarang ini. Nah, itu sekilas tentang materi saya. Dan ini langkah-langkah saya membuat buku. Pertama, membuat buku PDF itu dari Word, kemudian di save as ke PDF. Kemudian, karena halamannya itu ada I untuk kata pengantar sampai daftar isi, kemudian nomor 1 sampai 18, untuk isi maka dibuatlah file, kemudian save as PDF. Jadilah dua file ini. Lalu membuat cover di Canva, kemudian save as PDF. Sekarang kita punya 3 file, cover, kemudian pengantar, dan ini. Berikutnya setelah itu saya menggabungkan 3 file PDF supaya jadi 1 file PDF. Yaitu dengan cara menggunakan ilovepdf.com ya. Caranya kita buka ilovepdf.com, pilih merge PDF, kemudian select PDF file.
Berikutnya, menggabungkan 3 file PDF supaya jadi satu file PDF. Ya. Menggunakan ilovepdf.com. Buka ilovepdf.com, pilih merge PDF, kemudian select PDF file. Maka kita unggah dari drive, pilih file tadi dan jadikanlah seperti di bawah ini. Kemudian klik merge. Akan mendapat satu buah file yang kita rename biar tidak keliru ya. Soalnya file yang diberikan namanya sama, yaitu ilovepdf merge. Nah, kemudian buka flip PDF, lalu di import no. Tampilan setelah diimport seperti ini ya, Bapak Ibu. Punya saya seperti ini. Kemudian klik edit page, maka tampilannya seperti di bawah ini, jadilah covernya. Nah, kemudian untuk menaruh video pembelajaran dalam buku, klik tombol YouTube untuk menambahkan video YouTube-nya. Lalu buka YouTube-nya dan klik share untuk mendapat URL-nya. Pilih copy. Kemudian masukkan di sini, di video ID. Klik tombol save and exit untuk mencoba play YouTube-nya. Hasilnya di bawah ini ya, seperti di bawah ini. Lalu jangan lupa klik file save untuk menyimpan project di drive kita di sini. Jika sewaktu-waktu ingin mengedit flipbook, akan didapat file dengan ekstensi .NET. Kemudian untuk pembuatan soal latihan, saya menggunakan pilih more, kemudian klik button glossy untuk mendapatkan tombol animasi yang berbintang. Ada bintangnya itu loh Bapak Ibu. Kemudian pilih add question untuk menambahkan soal ini ya. Nah, lalu publish PDF. Nah, cara memberi nama pada awal nih, ini dibuka publish, lalu di captionnya dikasih nama. Ya, ini saya kasih nama Prihatinisi lalu convert. Nah, seperti ini jadinya. Sekian dan terima kasih. Itu presentasi dari paparan saya ya. Kemudian saya akan menampilkan buku yang sudah jadi. Oh sebentar, terakhir ini manfaat dan kendala dalam membuat buku. Tadi di awal sudah saya singgung ya sedikit banyak kendala-kendalanya, tapi manfaatnya belum. Yaitu dapat ilmu baru dan bermanfaat di masa pandemi untuk PJJ. Ya. Memiliki pengalaman tentang software baru, itu jelas ya. Kendala awalnya ya, saya YouTube-nya belum diverifikasi sehingga tidak dapat diunggah lebih dari 15 menit. YouTube tidak bisa tampil di flip PDF-nya. Ternyata publish-nya salah. Ya. Nah ini sudah Nah akhirnya itu ketemu dan alhamdulillah sudah bisa jadi. Nah ini saya tampilkan untuk bukunya ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan, membuka buku yang sudah jadi. Sebentar ya. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada namanya, itu caranya membuat seperti yang di PowerPoint saya tadi.
Mohon maaf ya, ada kendala belum bisa tampil nih. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu belum bisa ya. Bentar. Aduh, ternyata belum bisa dibuka. Sebentar ya. Ini ya Bapak Ibu, hasil produknya. Sederhana saja. Ya, ini coba kita klik videonya, bisa buka enggak? Nah, ini videonya ternyata bisa dibuka nih. Saya lanjut lagi. Nah, untuk yang soal, nah ini gambar-gambarnya, gamelan. Nah, ini yang soal yang saya bahas di PowerPoint tadi ya. Untuk mendapatkan yang glossy ini, saya menggunakan klik more button, kemudian pilih yang glossy. Nah, ini. Misalnya saya jawab gamelan. Nah, benar. Nah, seperti ini pembuatan soalnya. Alat musik gamelan termasuk pencon atau pencu. Nah, misalnya gambang, salah. Hanya itu. Saya belum banyak kreasi dan variasi kata-katanya karena ini baru dasar. Mungkin untuk ke depan saya akan menambahkan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu moderator. Monggo. Oke, terima kasih sekali Bu Prihatingsi yang sudah memaparkan bagaimana cara membuat e-book dengan menggunakan flip PDF profesional. Nah, Bapak Ibu semua, untuk memeriahkan acara webinar pada kali ini, berhubung yang seperti saya bilang tadi ya, saya katakan tadi kalau Bu Prihatingsi ini adalah seorang sinden. Tidak ada salahnya kalau kita minta Bu Prihatingsi ini untuk nembang gitu ya Bu ya. Monggo, biar kita itu juga tahu gitu kan, maksudnya itu bener gak sih sebagai sinden beneran atau enggak gitu kan.
Nanti bisa juga kalau pas ada acara apa, Bapak Ibu punya gawe apa, mantu, atau mungkin di sekolah Bapak Ibu ada acara apa gitu ya. Kami di SMK Negeri 2 Yogyakarta itu juga punya Mekar Budaya. Ini ya, apa namanya, grup ini apa namanya bisa diundang lah untuk Bapak Ibu guru, kebetulan Bapak Ibu guru bergabung dengan murid-murid itu bisa mengisi acara di tempat Bapak Ibu semua, baik itu di sekolah atau mungkin di luar sekolah juga bisa. Iya nggak Bu Prihatinisi? Siap? Siap. Oke, kita selalu siap. Ya. Grup itu yang Mekar Budaya ini kan apa ya, grup gamelan itu ya. Kayak kemarin kita mengikuti lomba di BUTNI, tapi walaupun sayang sekali belum bisa mendapatkan hadiah atau juara, tapi paling tidak sudah ikut berpartisipasi karena keterbatasan waktu kemarin, jadi kita belum bisa menyiapkan secara maksimal gitu ya. Nah oke, Bu Pri, monggo teman-teman di sini pasti sangat ingin mendengarkan suara emas dari Bu Pri. Monggo Bu Pri, silakan. Oke, sedikit ya dari Bapak Ibu. Memang saya sebelum berprofesi sebagai guru, profesi utama saya adalah sinden atau waranggono, karena basic saya itu, latar belakang saya dari pendidikan Institut Seni Indonesia ya, dulu memperdalam tentang musik gamelan Jawa, karawitan, khususnya suara ya, olah suara. Nah itu memang sebelum jadi guru itu saya menekuni itu, Bapak Ibu, terus terang mencari uangnya dari situ, kemana-mana saya menggunakan suara saya itu. Nah ini kebetulan saya mengajar di sini dan ada mengajar seni budaya, jadi saya perkenalkanlah anak-anak itu dengan titilaras ya yang dipakai dalam gamelan itu, dan sedikit membimbing tentang mocopat untuk SMK yang ketika mau lomba dan kemudian butuh dasar suaranya yang dilatih, itu saya yang sedikit banyak membimbingnya begitu. Ini tadi saya singgung di di PowerPoint ya, itu bahwa titilaras gamelan itu ada dua, selendro dan pelok. Nah ini saya akan menembangkan contoh laras selendro dan laras pelok. Ya, ini yang laras selendro yang mungkin familiar di Bapak Ibu itu kalau melihat atau mendengarkan atau apapun lah ya yang tentang lagu Lingsir Wengi ya, kemungkinan untuk film-film horor itu ya. Nah itu familiar sekali itu dengan anak-anak sekarang juga itu. Nah ini yang dipakai adalah laras selendro ya itu. Misalnya seperti ini. Lingsir Wengi sepi durung bisa nendra kagodha mring wewayang kang reredu hati. Itu ya, itu sedikit untuk tembang yang selendro. Mau copat selendro ya banyak. Misalnya kayak mijil itu ya. Mijil. Dubiyong dan wayah opo iki rembulan was ngayam. Nah itu selendro. Kemudian yang pelok tadi saya sebut singgung ya, yang titilaras pelok itu banyak ya, itu banyak. Misalnya lagu Yeneng Tawang ya. Yeneng Tawang ngono lintang cahayu aku ngenteni tekanmu. Nah itu pelok 6. Oke. Kemudian satu lagi yang pelok barang itu. Misalnya kayak jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Kang Mas. Nah itu sedikit contoh tembang, mungkin bisalah untuk membuat
kepercayaan bahwa saya juga bisa nembang tenan, itu tidak reko-reko. Bu Dina juga, oh iya, nanti apa namanya, ketika tidak mencontohkan, wah Bu Dina hapus gitu. Nah ini ya, saya harus menembangkan ini ya. Mohon maaf kalau di luar sudah berapa ya Bu Dina. Itu oke, itu Bu Dina ya, mungkin yang sudah tadi diminta sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih sekali Bu Pre, luar biasa sekali kan suaranya sangat merdu mendayu-dayu pokoknya ya. Bu Pre, ini ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan ini dijawab oleh Bu Pre, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu yang belum presensi, monggo presensi Pak Dwi bisa dikirim ulang untuk presensinya, link presensinya. Ada beberapa yang belum bisa melihatnya. Oke, Bu Bre, ini ada pertanyaan ini dari M5. Mungkin singkatannya pada dari Bapak atau Ibu M5. Ibu, apakah boleh diulang pada bagian penjelasan bagaimana cara memasukkan pertanyaan dalam e-book? Nah, monggo Bu Bre. Ini ada pertanyaan, kita sudah masuk sesi tanya jawab ya. Silakan Bu Pre, baru ada satu pertanyaan. Mungkin nanti sambil menunggu penjelasan Bu Pre, ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, kami persilahkan ya, bisa lewat chat. Monggo untuk ini Bu Pre bisa dijawab lebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Minta maaf Bu Dina, ini saya sebetulnya hanya mengingatkan untuk presensi sudah di-upload. Yang pertama, terus yang kedua karena waktu kita jam 9.50 ya, jadi kemungkinan hanya satu pertanyaan. Oke. Terima kasih. Oke, mohon maaf ya, baru hanya bisa satu pertanyaan. Bisa disambung berikutnya. Ya, baik. Bagaimana cara memasukkan soal itu ya? Ini pilih add question untuk menambahkan soal. Di sini ada add question, Ibu. Jadi dengan klik nanti terus kemudian memasukkan soal, lalu ikuti panduan selanjutnya. Kemudian diklik OK, itu sudah muncul nanti. Seperti itu jawaban saya. Nanti kalau mencoba bisa nggih? Kalau langsung mencoba itu bisa. Kalau mungkin hanya melihat begini masih bingung. Tapi kalau ketika mengikuti panduan ini, itu insya Allah bisa. Langsung oke gitu. Kemarin saya seperti itu. Kalau misalnya gagal, kita coba lagi dari awal seperti itu, Pak Bu. Berulang-ulang seperti itu. Seperti itu, Bu Dina, jawaban saya. Oke, terima kasih sekali. Ini mohon maaf, Pak Dwi, ini ternyata presensinya itu tidak bisa diakses ya. Ini untuk unit kerjanya tidak bisa merujuk ke alamat email. Jadi nyuwun ngapunten Pak Dwi bisa memperbaikinya. Oke, untuk Ibu atau Bapak M5 tadi penjelasannya apakah sudah jelas? Bagaimana cara memasukkan pertanyaan ke dalam flip PDF-nya? Gimana? Oke ya, sambil menunggu presensi diperbaiki. Saya coba juga dulu ya. Boleh dicoba presensinya. Sekarang udah bisa ya? Coba di itu. Halo Bu Yuana. Bu Yuana. Ya, halo. Oh iya, ini unit kerjanya masih itu Bapak. Sudah mulai halo, ya. Bu Yuana, kalau unit kerjanya saya masih mohon email ini. saran, perbaikan, masukan. Ini Monggo, selamat datang Bu Yuana. Semangat ya. Ya, Putri ya ini ya, Ibu. yang presenter. Iya, saya Ibu. Ya, jam 10 ya, mulainya jam 10. Ini belum masuk jam 10. Itu saya Ibu yang jam 10 Yang saya. 10 Yang Bu jam Dina, 9 Bu Pri. saya jam 9.
Ya, Oh. makanya saya tadi WA Ya Ibu. minta maaf, Kata saya WA tadi Ibu. tak kira cuma jam 10. Oh, nggak apa-apa. Iya, Terima mohon kasih maaf Bu sekali. Pri, tak kira itu jam Eh, 10. Enggak apa-apa Ibu. Ya, kemarin Mohon. saya kemarin dalam proses apa pembimbingan kok Bu Pri sama Bu Dina kok adem ayem aja sampai apa ya? Iya. Terus ternyata sudah melaju. Wih, hebat sekali. Iya Bu, masih itu kemarin repot acaranya itu padat sekali. Jadi mohon maaf Bu kalau selama ini komunikasi kurang lancar Bu Yuhana. Iya, tapi kan Tapi buktinya saya sekarang mengikuti sudah terus. Saya mengikuti terus dan ini sudah direkod ya. iya, terima kasih Bu Yana. Sudah direkod. Cuman ini presensinya masih belum bisa itu. Belum masih terkendala di presensi Ibu. Ini untuk unit kerjanya itu tertulis email di malah itu. Tertulis Oh, nama lengkap unit kerja. Ini sudah bisa itu? sudah bisa. Iya, yang Unit terbaru. kerjanya. Saya coba lagi ya. Unit Saya kerja juga. itu sudah bisa kok. Iya. Sudah bisa semuanya? Mohon maaf, Bapak Galaxy M10. Oh iya benar. Ini please enter valid email address. Minta maaf, ini yang buat saya itu yang email ini tadi saya juga masuk presensi yang instansi itu dimasukkan email terus yang email dimasukkan instansi. Oh, kebalik. Biar ngapunten Yang ya. instansi itu dimasuki alamat email. Terus alamat email Kebalik. dimasuki alamat instansi. Kalau itu dimasukin alamat instansi tidak akan bisa masuk, akan diminta alamat email. Oh ya. Ngaten mawon nggih Bapak Ibu. Ini karena waktunya sudah berakhir karena tadi terkendala banyak teknis ya Bu Juwana di awal-awal tadi dari jaringan dan sebagainya. Jadi kita sempat mundur lama gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali atas kehadirannya menghadiri bedah buku bedah e-book musik tradisional gamelan bersama Bu Prihatiningsih. Luar biasa sekali Bu Prihatiningsih sudah memaparkan bagaimana membuat e-book yang baik gitu ya, yang lebih menarik. Nah, dari saya rasa cukup sekian. Saya akan berikan lagi kepada host kita, kepada Pak Dwi Is. Monggo, waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Dina atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf atas insiden yang mungkin membuat kita tertawa. Karena untuk alamat instansi malah dikasih alamat email, terus alamat emailnya dikasih alamat instansi. Itu murni karena ya kesalahan saya. Terima kasih karena kepada Bu Prihatiningsih. Sangat bagus presentasinya. Karena saking bagusnya, tinggal waktunya yang harusnya sampai 9.50, ini sampai 9.54 sudah dikembalikan, baru dikembalikan ke host. Untuk itu, maka marilah acara pada siang hari ini kita tutup berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Langsungan ya Bapak Ibu, jangan keluar dulu karena kita maraton untuk 3 sesi. Jadi foto belum ini. Bapak Ibu tidak usah keluar dari room ini, kita masih tetap di room ini saja. Kita maraton sambil saya menyiapkan nanti ya. Ya, sambil menunggu boleh difoto dulu yang hadir. Ya foto dulu ya. Mari foto bersama. Sama hostnya. Bapak Ibu
dibuka videonya, kita foto bersama. Nah, foto hostnya tidak ada webcam, jadi tidak bisa Bu. Jadi karena terlalu ganteng wajahnya, sama Bu. Saya kita foto. Istri Ida, Andrea, Galaxy S10 sudah ditampilkan. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih. Sampun. Sampun. Terima kasih Bu Yana. Maaf, ini rekamannya ada berapa orang yang merekam? Yana apa ya? Yang merekam ada berapa orang? Ini partisipannya ada 10. Benar? Ada? Ada. Zoom sama biasa? Zoom atau Zoom saja? Rekamannya lewat Camtasia. Rekam Zoom? Camtasia.